Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Dalak Ramadhani dengan NIM 0805 1282 328068 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Di sini saya akan membahas dan juga mengolah data serta memberikan kesimpulan dan juga saran. Nah, di mana untuk pembahasan kita akan membahas pengertian dari TSS terlebih dahulu. TSS atau Total Suspended Solid merupakan parameter yang penting dalam pemantauan kualitas air dan lingkungan. Dalam konteks Indraja, TSS itu mengacu ke jumlah partikel padat yang tersuspensi di dalam air atau cairan yang dapat mencakup bahan organik atau anorganik seperti tanah, sedimen, dan juga limbah industri. Metode penginderaan jauh untuk mengukur TSS ini menggunakan sensor optik yang mendeteksi reflektasi atau penyebaran cahaya dari partikel-partikel padat yang ada di permukaan air. Nah, untuk teknik penginderaan jauh yang digunakan pada TSS ini memanfaatkan spektrum elektromagnetik dari sinar matahari yang dipantulkan ataupun diserap oleh partikel-partikel padat tersebut. Untuk sentinel yang digunakan adalah Sentinel 2A. Kemudian untuk analisis citra ini sering melibatkan teknik pemrosesan citra seperti segmentasi, klasifikasi, dan juga pemetaan untuk mengidentifikasi dan memetakan konsentrasi TSS. Untuk algoritma yang digunakan itu terdapat 5, yaitu NDWI, Laili yang pada tahun 2015, Parwati pada tahun 2014, Guzman Santella pada tahun 2009, dan juga Firly pada tahun 2025. Jadi aplikasi yang digunakan itu ada Snap dan juga ArcGIS. Setelah itu, setelah pembagian pembahasan, ada pun pembagian pengolahan data, penggunaan data dan juga pengolahan data serta kesimpulan dan saran. Saya di sini akan memulai pengolahan data yang dimana dimulai dari pengunduhan data Citra Sentinel yang diunduh dari Copernicus. Pertama-tama kita buka aplikasi Copernicus, kemudian kita explore data dan pilih Sentinel data. Kita pilih Sentinel 2, explore Sentinel 2A. Nah, setelah itu di sini kita pilih search, kita pilih Sentinel 2, kita pilih L1C, untuk tutupan awan kita ubah jadi di bawah 20%. Setelah itu pada tahunnya kita pilih saja tahun 2020 dan kita rectangle. Ini kita ambil di bagian Pontianak, terus kita unduh datanya. Nah, karena sudah mengunduh datanya, kemudian kita bisa membuka aplikasi Snap. Dan kita ke file, open product, kemudian kita pilih yang MTD, kita open. Kemudian di sini kita pilih yang seperti ini, kemudian ke raster, subset, lalu kita pilih daerah pesisir sini. Setelah itu di sini reference bands kita ganti jadi band 2. Setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini kita open RGB image window. Di sini pilih band 4, band 3, band 2, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih ke raster lagi, geometric, resampling. Untuk resample parameter sing ini, kita ganti band 2, lalu klik run. Klik OK. Sini kita klik kanan, lalu pilih band mat. Nah, ini adalah algoritma yang akan kita gunakan. Kita buka Snap lagi, kita buat NDWI, kemudian edit expression. Sini kita buka kurung, band 3 dikurang band 8,
tutup kurung, dibagi, buka kurung, band 3 ditambah band 8, tutup kurung. Kemudian klik OK dan klik OK. Setelah itu kita klik kanan lagi, band mat, kita buat yang Laili. Kita salin dari algoritma yang sudah ada ini, kita copy dan kita paste ke sini. Pastikan di sini ada tulisan OK no errors agar kita tahu kalau misalnya rumus yang kita masukkan itu benar. Kalau kita OK, lalu klik OK. Setelah itu di sini kita ganti jadi yang 7 color atau 7 color. Kita klik kanan lagi, band mat, kita buat yang Guzman. Itu kita edit expression dan masukkan rumusnya. Copy dan kita paste ke sini. Oke, no errors. Oke. Kita ganti colornya. Setelah itu klik kanan lagi, band mat, kita buat yang Parwati. Edit expression. Salin ini. Oke dan oke. Kita ganti jadi 7 colors. Kita buat lagi yang terakhir, itu adalah algoritma confirm. Edit expression, salin, copy, paste. Oke. Kita ganti jadi 7 colors. Nah, setelah itu kita buka yang di sininya, yang ada tanda plus ini, kemudian ke band. Nah, ini ada 5 band yang sudah kita buat. Kemudian kita klik kanan, kita pilih convert band, lakukan pada semuanya. Convert band, convert band, convert band, convert band. Nah, setelah itu kita pilih yang data ini, kita klik kanan dan pilih save product as. Kemudian kita klik yes, kita pilih di sini namanya resampling. Kita klik save. Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Kemudian kita buka ArcGIS, kita add data. Di sini ada resampling data, kita buka. Kemudian kita masukkan band 5 band yang telah dibuat dengan algoritmanya. Nah, ini sampai dengan sini. Kita add. Yes. Ke properties, ke symbology, ke classified, yes. Dan ini classesnya kita ganti 7, color ramp itu kita ganti jadi hijau ke merah, lalu klik OK. Ini yang Guzman juga begitu, properties, ke classified, classesnya pilih 7, color ramp pilih hijau ke merah. Oke. Kemudian Laili juga begitu, properties, classified, yes, 7, hijau ke merah. Oke. NDVI, yes, classes 7, color ramp hijau ke merah. Parwati, Ties, classified, yes, classes pilih 7. Ini kita scroll ke bawah. Oke. Kita mulai dari NDVI. Nah, NDVI di sini terlihat bahwa data citra satelit ini menunjukkan nilai TSS yang tinggi di daerah pesisir. Jadi kepadatan total kepadatan yang ada di pesisir ini, padatan yang ada di pesisir ini itu lebih tinggi. Kemudian di sini setelah menjorok ke arah laut itu TSS-nya berkurang, namun masih masuk ke dalam nilai tinggi. Kemudian setelah NDVI itu ada Laili.
Nah, untuk Laili itu dia menunjukkan dia menunjukkan keterbalikan dari yang NDWI tadi, di mana dia di daerah pesisir itu jika dilihat dari value-nya di sini itu menunjukkan bahwa daerah pesisir ini memiliki TSS yang sedikit, sedangkan menjorok ke daerah laut lepas itu TSS-nya mulai bertambah gitu. Jadi kan di sini kan ada kayak orange gitu, sini kuning terus hijau. Nah, setelah Laili itu ada Gusman. Untuk Gusman sendiri itu dia menunjukkan bahwa di daerah pesisir yang sangat dekat dengan pesisir itu menunjukkan nilai TSS yang sangat tinggi. Kemudian setelah menjorok ke laut itu TSS-nya mulai berkurang. Kemudian itu ada Parwati. Nah, untuk Parwati dia rata-rata di daerah laut itu TSS-nya sangat sedikit. Sedangkan di daerah pesisir itu TSS-nya menunjukkan bahwa sangat tinggi, jadi berwarna merah. Setelah itu yang terakhir ada algoritma Bang Firly. Nah, untuk algoritma Bang Firly sendiri sama seperti yang lainnya menunjukkan bahwa daerah pesisir itu dominan tinggi nilai TSS-nya. Kemudian setelah menjorok ke arah laut, TSS-nya mulai berkurang dan di sini ada bagian-bagian yang terlihat sangat kurang TSS-nya. Oke, pembahasan dan juga pengolahan data telah saya lakukan. Kemudian itu adalah bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu dari yang telah diolah data tadi, saya mengetahui bahwasanya TSS di daerah pesisir itu dominan tinggi, sedangkan setelah mengarah ke laut itu TSS-nya dominan sedikit. Namun ada beberapa daerah itu TSS-nya masih cukup tinggi. Dan untuk algoritma yang digunakan itu menggunakan 5 algoritma, yaitu ada NDWI, ada Guzman Santella, ada Laili, ada Parwati, dan juga ada algoritma Bang Firly. Nah, untuk algoritma salah satu dari 5 algoritma tersebut ada yang berbanding terbalik. Mungkin kesimpulannya sudah selesai. Setelah kesimpulan adalah bagian saran. Saran yang dapat saya berikan untuk praktikum mengenai TSS ini adalah dimohon ketika mengajar itu dapat berinteraksi lebih banyak kepada para praktikan dengan cara mungkin bertanya-tanya ataupun memberi jawaban agar praktikan yang sudah mengolah data duluan itu tidak kebingungan untuk mengisi waktu yang sudah telah mengolah data duluan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.